Halo sahabat Idaljo Nursery, berjumpa lagi dengan saya Hendy. Nah, di video kali ini saya bakal nge-share ke teman-teman bagaimana cara teknik perawatan ketika dalam musim hujan. Karena memang pada musim hujan itu sendiri kita bisa sangat sering sekali terjadi pembusukan, terus salah dalam perawatan, sehingga memang bisa menyebabkan kematian pada anggrek itu sendiri. Video kali ini saya akan membahas full masalah bagaimana cara perawatan anggrek ketika dalam menghadapi musim hujan. Ikutin terus video ini. Nah, kalau dalam musim hujan kita sering banget yang namanya menemukan kondisi tanaman yang memang tidak prima sama sekali. Dalam artinya memang banyak sekali sumber penyakit yang bisa timbul akibat curah hujan yang cukup tinggi, apalagi ini dalam kondisi tanpa naungan, jadi kena full sun and full rain, matahari langsung dan air langsung. Jadi memang sering banget kita menemukan hal-hal yang terjadi seperti ini, seperti busuk daun, penyakit hitam yang ada pada tanaman, apalagi jenis-jenis Cattleya dan Dendrobium itu sangat sensitif akan penyakit-penyakit yang ada seperti ini. Terus dia sering juga mengalami namanya busuk pada batang itu sendiri. Nah, jadi teman-teman apabila menemukan kasus yang seperti ini, teman-teman harus mengupas, membuang langsung, sehingga yang tersisa hanya yang bagian hijau saja. Nah, yang seperti ini sangat rawan banget terjadi pada anggrek. Jadi kita harus membuang itu semua. Nah, full harus seperti ini. Nah, memang kalau dalam musim hujan, hal-hal yang seperti ini sangat sering terjadi. Karena memang tipikal beberapa jenis anggrek seperti Cattleya saat ini, memang dia dalam daunnya itu sendiri itu ada, memang dia berserat, jadi memang banyak air, jadi sehingga ketika dalam penyerapan air yang cukup tinggi, maka dia banyak terjadi pembusukan atau jamur yang tumbuh pada daun atau batang itu sendiri. Sehingga teman-teman harus memperhatikan kalau ketika musim hujan, teman-teman juga harus memperhatikan kondisi tanaman itu sendiri. Jadi fisiknya juga harus kita benahin terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada penyakit yang bakal menular ke bagian pohon yang lainnya. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana sistem drainase dari tanaman itu sendiri. Drainase yang dimaksud dari ini adalah sistem sirkulasi air yang ada pada media tanam itu sendiri. Jadi memastikan bahwa kondisinya poros. Jadi memang anggrek itu sangat suka sekali porositas dalam penggunaan potnya, karena memang udara sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan akar-akar anggrek. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan sendiri. Jadi memang kita harus porositasnya harus tinggi. Jadi sehingga tidak ada tampungan air yang menyebabkan penyakit itu tumbuh, jamur itu tumbuh akibat dari tidak drainase yang sangat buruk. Jadi teman-teman harus menjaga sekali, mengecek kembali tanaman-tanamannya sebelum tanamannya terserang hama yang lebih parah lagi. Karena memang nanti kalau dia menular, bisa semua anggrek yang ada itu kena penyakit. Jadi sangat disayangkan kalau apabila teman-teman koleksinya yang udah bagus-bagus, sudah lama merawat, namun mati karena ketidaksiapan kita dalam merawat pada saat kondisi musim hujan. Nah, yang ketiga adalah protektif. Jadi maksudnya di sini kita juga harus melakukan servis lebih terhadap tanaman, karena memang teman-teman taunya ya udah kalau misalkan busuk ya udah mati. Padahal kita bisa melakukan perlindungan menggunakan anti jamur, karena memang dalam beberapa kasus teman-teman banyak banget menanyakan, saya nggak berani pakai anti jamur, nanti tanaman saya rusak, mati, panas. Itu sebenarnya bukan masalah pada penerapan, karena mungkin teman-teman paling sering terjadi itu adalah masalah dosis yang dianjurkan. Nah, jadi di sini kita menggunakan dua jenis
anti jamur, karena memang anggrek musuhnya ketika pada saat musim hujan itu tingkat intensitas pertumbuhan jamur itu sangat cepat. Nah, jadi kita nanti akan merekomendasikan 2 jenis anti jamur yang sering kita pakai di nursery kita. Nah, biasanya kita menggunakan dua anti jamur dengan berbeda fisik. Jadi dalam artian salah satunya itu merupakan yang jenis tepung seperti D10 atau antrakol, atau juga satu lagi untuk dalim jenis cairan, dia dalam bentuk liquid jadi seperti skor. Karena memang kita sangat menggunakan 2 jenis ini. Kenapa dia harus dipaduin, karena memang kalau jenis tepung-tepung itu dia langsung kontak, karena dia racun kontak langsung, sehingga teman-teman ketika melakukan penyemprotan menggunakan jenis anti jamur tepung, dia langsung bereaksi dan dia akan lebih efektif dalam penggunaannya, karena dia bakal menimbulkan lecek-lecek kuning-kuning seperti ini. Ini bukan masalah jamurnya, karena memang dia melakukan racun kontak langsung ke kondisi yang terkena jamur, jadi dia langsung bereaksi. Nah, kenapa juga kita membutuhkan yang dalam bentuk liquid? Jadi liquid itu biasanya dia dibikin, diproduksi oleh beberapa perusahaan itu karena memang untuk yang tipikal sistemik. Dan itu adalah dia melakukan untuk perlindungan. Jadi sebelum terkena jamur kita melakukan perlindungan dahulu. Jadi ketika musim hujan teman-teman menggunakan yang jenis tepung. Jadi teman-teman bisa lakukan itu pada saat di musim hujan. Jadi ketika musim panas teman-teman bisa menggunakan jenis liquid cairan agar teman-teman melakukan perlindungan. Nah, jadi kalau kita bisa merekomendasikan ketika musim hujan, teman-teman bisa gabungin aja antara jenis tepung sama jenis liquid. Nah, jadi teman-teman bisa padukan itu supaya ketika yang tepung itu melakukan langsung reaksi kontak terhadap jamur yang terjadi. Nah, dan untuk pencampuran jenis liquid itu melakukan sistem sistemiknya melakukan perlindungan pada sel tanaman itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi kembali ke teman-teman bahwa ketika dalam musim hujan teman-teman harus memperhatikan fisik dulu terlebih dahulu. Kondisi batang, akar itu yang terkena jamur teman-teman harus bersihkan terlebih dahulu. Lalu kedua, teman-teman juga harus memperhatikan kondisi media tanam. Media tanamnya poros atau tidak, sistem drainasenya bagus atau tidak. Yang ketiga adalah kita melakukan perlindungan terhadap jamur, melawan jamur itu sendiri. Ya, mungkin itu aja dulu video saya kali ini seputar bagaimana dalam menghadapi musim hujan ketika kita pengen merawat anggrek. Mungkin itu aja dulu videonya, semoga bermanfaat. Jadi kalau untuk teman-teman pengen bertanya bisa langsung kontak deskripsi bawah ini.